Selamat siang semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PPh dalam pajak, subjek pajak, dan objek pajak. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Nyimas Dian Maisra, SE MSAK, dan teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan videonya. Yang pertama, PPh dalam pajak. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dikenakan PPh tidak hanya penghasilan berasal dari gaji bulanan saja, tetapi juga dari laba usaha, honorium, hadiah, dan penghasilan lainnya. Pajak penghasilan dikenal sebagai pajak penghasilan PPh. Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diperlakukan progresif, profesional, atau regresif. Subjek dalam pajak. Pengertian subjek pajak adalah individu atau badan yang punya hak dan kewajiban dalam perpajakan, sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Istilah ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UUD Nomor 7 Tahun 1083 tentang pajak penghasilan. Menurut UU tersebut, subjek pajak terdiri dari 1. Orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yang ketiga badan, yang keempat bentuk usaha tetap. Subjek dalam pajak terdiri dari 2, yaitu yang pertama subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang perorangan, badan, dan warisan yang belum dibagi. Jika orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak pribadi dalam negeri. Begitu juga dengan badan. Suatu badan dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Namun, unit tertentu dari badan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pembiayaan yang bersumber APBN atau APBD dikecualikan dari ketentuan ini. Badan yang dikecualikan tersebut diatur oleh ketentuan subjek pajak khusus di bawah kebijakan pemerintahan pusat atau daerah. Contoh dari badan yang dikecualikan tersebut adalah BUMN atau BUMD. Yang kedua, luar negeri. Subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Namun bukan berarti seluruh bentuk perorangan dan badan yang telah disebutkan menjadi komponen subjek pajak. Ada beberapa pengecualian bentuk yang juga diatur dalam UU terkait, diantaranya seperti yang pertama, kantor perwakilan negara asing, yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, yang ketiga, pejabat dari negeri asing dan orang membantu mereka bukan warga Indonesia tidak menerima penghasilan di luar pekerjaan tersebut, mendapat timbal balik dari negara yang bersangkutan kerja dan tinggal di tempat yang sama dengan pejabat tersebut. Yang keempat, organisasi internasional dengan syarat memiliki anggota warga Indonesia, tidak menjalankan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Yang kelima, pejabat perwakilan organisasi internasional bukan warga Indonesia tetapi juga menjalankan kegiatan untuk menghasilkan pendapatan lain dari Indonesia. Selanjutnya, objek dalam pajak. Objek pajak adalah penghasilan atau disebut juga setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau meningkatkan harta kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama, penghasilan karena pekerjaan, jasa, gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan lainnya terkecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua, hadiah undian, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan hadiah penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan penjualan atau keuntungan dari pengalihan harta. Yang kelima, keuntungan karena pengalihan harta kepada perorangan, persekutuan, atau badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
Selanjutnya yang tidak termasuk objek dalam pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan atau diusahakan oleh pemerintahan, dan zakat yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib pajak pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintahan, dan yang diterima oleh penerimaan sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan pemerintahan. Yang kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus atau derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, warisan. Yang keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang kelima, imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa segala pendapat atau penghasilan yang menambah kekayaan ekonomis merupakan bentuk dari objek pajak. Dan pada dunia properti, salah satu bagian dari subjek pajak adalah seorang agen properti mandiri hingga agensi besar. Perbedaan yang penting antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, yaitu subjek pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.